kita sering mendengar bahwa karakter orang diuji oleh kesuksesannya. Demikian juga karakter orang akan terlihat dengan jelas ketika dia punya jabatan. Berikan seseorang jabatan, berikan seseorang kekuasaan, maka akan terlihat karakter aslinya. Shalom, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, undangan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita imani, kita responi, mari kita datang kepada Dia. Dengan semua hal yang kita alami saat ini, dengan apa yang terjadi, mari kita datang kepada Dia, mari kita berserah kepada Dia, mari kita percayai Dia bahwa Dia sanggup mengubah kehidupan kita dan keadaan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang sangat diberkati. Ketika kami mengalami situasi yang membuat jiwa kami tertindih dengan beban berat, ketika kami menjadi letih lesu, kami tahu bahwa ada jawaban, ada solusi. Kami boleh datang kepadamu, membawa semuanya. Tuhan akan memberi kami kelegaan yang kami butuhkan, supaya pikiran dan hati kami menjadi tenang, ada damai sejahtera. Bahkan Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang ajaib sehingga kami bisa mengatasi semua masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Bapa, saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami buka hati dan pikiran kami, nyatakan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan bisa mempercayai apa yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sering mendengar bahwa karakter orang diuji oleh kesuksesannya. Demikian juga karakter orang akan terlihat dengan jelas ketika dia punya jabatan. Berikan seseorang jabatan, berikan seseorang kekuasaan, maka akan terlihat karakter aslinya. Ada banyak orang kelihatannya baik atau benar-benar sebenarnya baik, tetapi karakternya menjadi rusak ketika dia punya jabatan-jabatan tertentu. Ketika dia jadi seorang pemimpin, bukannya karakternya tambah baik, tetapi justru merosot jadi sangat buruk. Hari ini kita akan melihat sebuah sosok yang mengalami kemerosotan karakter seperti ini ketika dia mendapatkan kekuasaan. Mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 14 ayat 24 sampai 46. Perikop ini memberi kita satu gambaran bagaimana Saul itu mengalami kemerosotan karakter yang luar biasa ketika dia memimpin bangsa Israel, ketika dia mendapatkan jabatan sebagai seorang raja. Saul yang dulu rendah hati, Saul yang dulu tidak suka menonjolkan diri, Saul yang membuat banyak orang itu mendukung dia karena ini terkenal karakternya baik. Akhirnya mengalami kemerosotan karakter yang luar biasa sejak dia menjadi raja. Dia bertindak semau-maunya sendiri, dia bertindak menurut keinginannya sendiri, dan dia begitu angkuh untuk mendengar nasihat hamba-hamba Tuhan yang mendampingi dia. Kalau kita baca ayat 24, ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya,
Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Saudara perhatikan di sini, ketika Saul dalam keadaan terdesak, pasukannya dalam keadaan terdesak, kemudian Yonatan lakukan sesuatu yang luar biasa karena Tuhan menyertai dia. Saul justru menyuruh rakyatnya untuk mengucapkan kutuk. Bukan mengucapkan berkat, tetapi mengucapkan kutuk. Ia memakai kekuasaannya untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya bertindak sesuai dengan keinginannya. Dan motivasi yang ada di balik itu jelas sekali di ayat tadi ditunjukkan bahwa dia ingin membalas dendam. Sebagai raja mungkin dia merasa malu karena gagal. Sebagai raja merasa malu karena tidak seperti raja-raja yang lain. Sebagai raja mungkin dia merasa malu, harga dirinya menjadi tercampakkan karena kekuatan musuh lebih besar dari dia dan dia lihat banyak orang meninggalkan dia, banyak orang menjadi ketakutan. Hal-hal seperti itu mungkin berkecamuk di hati Saul. Perasaan malu itu menimbulkan kemarahan di hatinya, menimbulkan rasa sakit di hatinya, dan dia ingin membalas dendam. Saudara-saudara, ada banyak karakter para pemimpin menjadi rusak ketika fokusnya hanya pada masalah hatinya yang ingin balas dendam, hanya pada kemarahan dan sakit hatinya. Dia memimpin bukan atas pimpinan Tuhan, bukan mengharapkan tuntunan Tuhan, tetapi kepemimpinannya didorong oleh kemarahan, sakit hati, dan keinginan ingin membalas dendam. Saudara-saudara, ini sangat berbahaya sekali. Saul ingin balas dendam, dan itu yang dia lakukan dengan berbagai macam cara. Dan yang kedua, Saul itu menunjukkan sikap yang impulsif, sikap untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, akibat kegalauan di hatinya. Saul ini menjadi orang yang sangat impulsif sekali. Dia galau dengan hatinya, dia ada ketakutan kalau dia tidak dihargai, dia ada kerisauan dengan kekalahannya, ada kemarahan dan keinginan balas dendam orang-orang yang kelihatannya lebih baik, lebih mampu dari dia. Dalam konflik batinnya, dia tidak hanya memerintahkan pasukannya melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, tetapi dia menutup hatinya terhadap nasihat orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menasihati dia. Ayat 36. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarai mereka sampai fajar menyingsing, dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Saudara-saudara, imam menasehati Saul, kita menghadap Tuhan dulu, cari kehendak Tuhan dulu, kita berdoa dulu, kita uji dulu. Apakah rencanamu itu seperti yang Tuhan inginkan? Apakah Tuhan inginkan kamu menyerang seperti yang kamu rencanakan? Bagi Saul itu sesuatu yang tidak menarik. Dia abaikan nasihat imam itu, dia hanya ingin melakukan apa yang dia ingin lakukan, supaya kegalauan, kerisauan hatinya itu akhirnya hilang. Dia ingin mengatasi ketakutannya, kemarahannya, kekhawatirannya, konflik-konflik di hatinya itu gimana caranya hilang. Dengan berbagai cara, terutama ingin menunjukkan bahwa dia sangat hebat, dia sangat luar biasa sebagai
raja. Saudara-saudara, banyak pemimpin akhirnya melakukan sesuatu yang buruk karena hal ini. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan memberi kita kepercayaan dalam posisi tertentu. Kita jadi pemimpin, kita jadi orang yang punya pengaruh. Tuhan memberi kita kesempatan untuk memegang kekuasaan. Tetapi kita harus jaga hati betul, supaya kita tidak menjadi impulsif. Kita ingin menghalau kerisauan hati kita dengan cara-cara yang buruk, cara-cara yang jahat, cara-cara yang merugikan orang lain, cara-cara yang menentang pimpinan Tuhan, yang menentang perintah Tuhan, yang berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, sebenarnya kita sedang mensabotase anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kesempatan baik untuk masa depan kita. Dari perikop ini, setidaknya kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, kalau kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan pilih kita dan panggil kita menjadi seorang imam, menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara dipercaya Tuhan untuk selalu mengingatkan orang-orang yang punya otoritas, supaya mereka tidak melupakan jalan Tuhan, supaya mereka tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ingatkan para orang tua, supaya jadi orang tua yang mendidik anaknya di jalan Tuhan. Ingatkan para kepala keluarga, supaya mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Ingatkan para pekerja, para pengusaha, supaya mereka bekerja dengan jujur, supaya mereka bekerja sepenuh hati seperti untuk Tuhan, supaya mereka bekerja dengan baik, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang curang, tidak merampas apa yang menjadi milik orang lain. Sebagai orang-orang yang diberi kekuasaan, orang-orang dalam status sosial yang lebih tinggi dari yang lain, ingatkan mereka supaya mereka tidak merampas hak orang miskin, supaya mereka tidak merampas hak orang-orang yang kekurangan, supaya mereka memakai kekuasaan, memakai semua hal yang Tuhan berikan kepada mereka, itu justru menolong orang-orang yang lemah. Demikian juga ingatkan para pejabat publik, para pejabat-pejabat pemerintah, kalau itu ada orang-orang, apalagi orang yang kita kenal, kita doakan mereka supaya mereka tidak menyalahgunakan jabatannya. Apa yang mereka kerjakan sepenuhnya itu menjadi kebaikan bagi masyarakat. Supaya mereka tidak korupsi lewat jabatan yang mereka lakukan, supaya mereka tidak menyalahkan wewenangnya sebagai pejabat, supaya mereka tidak melanggar undang-undang peraturan yang berlaku demi untuk memuaskan ataupun melampiaskan kehausan mereka akan kekuasaan. Sebagai hamba Tuhan, kita dipanggil untuk berdoa dan mengingatkan mereka. Kalau kita sebagai rakyat, kalau kita secara umum, kita juga harus selalu mengingat, berhati-hatilah dengan kekuasaan. Kita harus lihat sisi negatif, sisi buruk dari kekuasaan. Ada potensi dan kesempatan besar kita menjadi rusak, kita menjadi jahat, kita menjadi orang yang mengalami kemerosotan secara karakter. Kita harus waspada sisi jahat dari kekuasaan itu. Tetapi kita pakai kekuasaan yang Tuhan izinkan diberikan kepada kita, pakai kita untuk memuliakan Tuhan. Pakailah untuk melayani orang-orang yang kita pimpin, mengalirkan berkat Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, memberi dampak kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bijaksanalah dengan kekuasaan yang
Tuhan percayakan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menakar setiap orang sesuai dengan kesanggupan, dan Tuhan percayakan dengan banyak hal yang baik supaya dikembangkan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan dengan jabatan-jabatan yang strategis, yang tinggi di pemerintahan, di masyarakat, atau di perusahaan di mana mereka bekerja, supaya mereka tetap bijaksana, membuat mereka justru semakin bisa memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, memberi pengaruh kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang-orang yang mereka pimpin, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai mereka menyalahgunakan jabatannya hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan pribadi mereka saja. Dan Roh Kudus terus menolong mereka, arahkan hati mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan itu untuk mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bagi orang-orang yang dipimpin, dan melalui hidup mereka banyak orang semakin mengenal dan memuliakan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk para hamba Tuhan, supaya mereka menempatkan dirinya di posisi yang seharusnya dalam ketetapan Tuhan. Mereka menjadi penasihat-penasihat yang baik, yang mengingatkan para pemegang kekuasaan, para pemimpin, supaya tetap di jalan Tuhan, supaya tidak menyalahgunakan jabatan yang mereka miliki. Berikan hikmat, berikan ketulusan hati kepada hamba-Mu, para hamba Tuhan. Berikan keberanian kepada mereka untuk menyatakan kebenaran sebagaimana seharusnya. Kehadiran mereka membuat para pemimpin memakai kekuasaannya dengan cara bijaksana, dengan cara yang baik. Berkati setiap kepala keluarga, berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, berkatilah para pemegang kekuasaan. Semuanya Tuhan pimpin, Tuhan limpahi dengan anugerah-Mu. Kebaikan Allah lah yang mengalir dalam hidup mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, saudara, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9 dengan iman dan kerinduan kita ini sungguh-sungguh kita alami. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa kepada saudara semua, kiranya saudara sungguh-sungguh mengalami Raise and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap